Oke, halo teman-teman. Kebetulan ini saya baru ada beli akun funded 25.000. Ini challenge satu eval. Nah, ini saya sekaligus mau bikin konten untuk menunjukkan bagaimana cara saya melakukan trading dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi, ini bisa dibilang real time trading ya, karena ini kebetulan tepat pada saat ini kita 2,5 menit lagi akan New York Open di hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Ayo kita mulai dari sekarang. Oke, jadi sebelum-sebelumnya saya sudah cukup banyak mapping untuk keadaan Nasdaq ini. Kemarin-kemarin di minggu lalu kita bisa melihat dia sudah turun cukup dalam hitungannya. Nah, cuma bedanya Nasdaq dengan gold adalah kalau Nasdaq ini mereka selalu memiliki pola konsolidatif, walaupun dia naik maupun dia turun. Bisa dilihat sendiri, ini naik turun, naik turun, naik turun, tapi secara pola dia turun. Nah, sekarang di hari Rabu kemarin akhirnya ini sudah ditembus trend line-nya, makanya saya akan lebih banyak fokus untuk buy. Nah, seperti yang kita lihat sendiri, di sini memang terlihat kalau secara tren ini mulai tembus tren lagi. Apakah ini nanti akan lanjut turun atau tidak? Nah, ini kita akan melihat. Tapi seturun-turunnya harga dari Nasdaq, saya yakin akan terjadi pantulan ke atas. Nah, apalagi ini kita bisa dibilang cukup turun ya di sini ya. Walaupun memang kalau secara bias harusnya kita mencari sell, tapi nanti kita lihat seperti apa arah market ketika New York Open nanti. Kalau menurut saya, kalau nanti dia ada naik dulu, nah itu akan mempermudah saya untuk mencari sell. Tapi kalau dia langsung turun, hanya ada dua pilihan, antara saya melakukan sell continuation atau menunggu reversal untuk buy. Kita 1 menit lagi menuju New York Open. Nah, kenapa saya pribadi menggunakan time frame menit 1 untuk Nasdaq khusus New York Open? Karena polanya lebih mudah terlihat di menit 1 daripada menit kelima. Ini khusus untuk New York Open saja ya, karena memang volatilitas Nasdaq ketika New York Open jam 9 sampai jam 10 malam, setengah 9 sampai 10 malam itu cukup besar. Jadi agak sulit melihatnya kalau dari time frame menit 5. Makanya saya fokus di time frame menit pertama. Oh, maaf, saya lupa. Saya harus pindah ke MNQ. Karena ini kita futures ya, teman-teman. Oke, kita pindah ke MNQ sebentar, kita trade. Nah, nanti saya fokusnya satu lot saja. Oke, ternyata ini mulai naik ya. Nah, kalau sudah naik seperti ini, saya akan mudah untuk sell. Oke, ini masih naik. Bisa dibilang naik turun ya. Nah, ini konsolidatif, jadi kita tunggu saja seperti apa. Paling bagus adalah kita menunggu 5 menit pertama untuk melihat kemana sweepnya pergi. Apakah ke atas atau ke bawah. Di sini kita bisa melihat ada Asia Low, H1 Low, H4 Low, Previous New York PM Low, dan di atasnya ada H1 High, Previous New York PM High. Nah, kalau kita turun ke bawah nantinya arahnya ya, ini adalah dua titik likuiditas yang saya kejar. Kalau kita fokusnya ke atas, ini adalah titik likuiditas yang bisa kita kejar. Dan bisa kita lihat ini untuk 1 menit pertama dia itu ya bisa kita bilang secara power buy dan sell-nya imbang ya di sini. Jadi makanya membentuk konsolidasi seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kemungkinan saya pribadi tidak akan menunggu 5 menit pertama. Saya bisa melihat arahnya nanti tergantung dari candle ini. Nah, kalau ini nanti tembus engulfing ke atas, saya akan fokus buy. Kalau ini nanti engulfing ke bawah, saya akan fokus sell. Tapi sepertinya ini kita akan fokus untuk mencari buy setidak-tidaknya sampai previous PM high. Itu maksimalnya ya, teman-teman. Oke. Di sini mulai konsolidasi, masih konsolidasi juga. Kayaknya saya akan fokus ke sell ini kalau melihat dari sininya ya, teman-teman. Ingat, ini saya pakai lot kecil saja karena ini saya percobaan. Jadi ini 25.000 kita coba. Oke, kita akan fokus ke sell, tapi saya akan menunggu setidaknya ada retracement dulu di candle selanjutnya ini.
Kita melihat dulu arahnya seperti apa. Takutnya ada tipuan ya di sini. Secara DXY ini turun dan DXY M5-nya up. Jadi ini agak imbang, agak bahaya kalau kita mengejar sekarang sebenarnya. Tapi secara garis besar DXY-nya naik ya. Jadi memang harusnya kita fokus ke sell saja menurut saya. Oke, saya tunggu ada tanda-tanda turun baru nanti saya akan tekan sell. Masih belum ada tanda-tanda turun ya teman-teman. Kita takutnya ini masih akan naik lagi, jadi kita tunggu saja. Kalau ternyata dia naiknya drastis, berarti otomatis saya akan fokus ke buy akhirnya. Ya, jadi memang antara buy atau sell sudah seperti itu. Nah, kalau melihatnya seperti ini, harusnya kita akan fokusnya ke buy nantinya. Tapi kita lihat candle selanjutnya. Nah, ini kenapa kita harus bersabar menunggu candle-candle yang terbentuk ya teman-teman. Selama daerah ini tidak ditembus, saya akan fokus sell. Kalau ini tembus, saya akan fokus ke sell. Ke buy maksud saya. Oke, di sini DXY naik. Jadi harapannya ini akan turun, tapi kita tunggu saja. Karena saya masih belum melihat adanya candle engulfing yang memuaskan. Walaupun ini sebenarnya menunjukkan engulfing bullish ya. Cuma karena sweepnya ini sweep sell, makanya saya agak ragu kalau saya mau ambil buy. Jadi kita tunggu saja sampai mereka keluar dari range ini untuk menentukan apakah ini buy atau sell. Sepertinya ini akan menjadi buy teman-teman. Oke, saya coba saja ya. Walaupun DXY-nya turun, jadi ini hitungannya agresif. Yang paling bagus adalah kita menunggu adanya ini turun terlebih dahulu. Tapi tidak apa, kalau di sini kita coba saja. Saya pasang sell stop di sini. Oke, kita pasang SL-nya di sini. Kita coba kejar sell. Limitnya cukup di sini saja, karena ini untuk percobaan saja ya teman-teman. Oke, sekarang kita tunggu. Bagusnya sih sebenarnya saya pinginnya sih pasang 1 atau 2 lot ya lebih tepatnya, karena supaya bisa TP parsial. Tapi nggak apa-apa, ini untuk percobaan. Ini secara rasio sudah cukup bagus, 1,33 R ya. Coba kita lihat sebentar, andaikan ini kita limit buy-nya di sini, SL-nya 100, oke, SL-nya $100. Bagus ya, ini sudah cukup oke karena memang bisa dibilang saya tidak boleh lebih dari minus 500 ya kalau setup pribadi saya. Karena drawdown maksimalnya adalah $1.500 untuk akun Funded 25.000 ini. Jadi kalau saya nantinya di sesi Asia atau sesi London, saya fokusnya cukup cukup full forward. Jadi saya akan mengejar minimal loss-nya $500. Jadi 3 kali percobaan. Kalau untuk New York Open, karena seperti yang teman-teman lihat volatilitasnya cukup tinggi, jadi saya hanya mengejar 1 lot saja. Maksimal itu minus 200. Takutnya berlebihan nanti kalau kita memaksakan mengejar minus 500 di New York Open. Ini sebenarnya kalau saya melihat setupnya cukup oke. Cuma yang saya khawatirkan adalah ini karena candle menit saatnya cukup tajam ya di sini dan DXY lagi naik. Saya memang agak sedikit takutnya dia akan turun ke bawah, tapi nggak masalah. Yang penting kita sudah ada risk management. Tapi di sini sweepnya cukup bagus, bisa dilihat previous New York PM low ini kena sweep, jadi kita masih ada harapan. Lebih bagus lagi kalau sebenarnya candle ini tutupnya di atas MA 200, tapi kita lihat saja nanti arahnya seperti apa ya teman-teman. Ingat ini real time ya, saya bukan demo, ini akun challenge 1 eval. Maksudnya 1 kali face. Dari tadi saya ngomong 1 eval. Eval one phase lebih tepatnya. Kalau ditanya saya pakai TPT ya teman-teman. Oke, sementara ini kita masih cukup stuck ya antara 10 sampai 20 pips. Cuma saya masih melihat potensi ke atasnya cukup besar walaupun DXY-nya di sini naik ya. Setidaknya kita masih bisa ada harapan untuk naik sebentar. Setidaknya ke daerah sini, terus kemungkinan besar ini memang akan turun menurut saya pribadi. Coba kita lihat dari US tech-nya ya teman-teman.
Ya, secara ini dia kemungkinan besar akan turun nanti begitu sudah menyentuh H1 high ini setidaknya. Oke, 60 pips, 70 pips. Saya akan beri event ketika ini ditembus, teman-teman. Mungkin langsung trailing stop saja karena ini cuma satu lot ya. Kalau 2 lot mungkin saya sudah akan coba TP parsial untuk jaga-jaga. Oke, kita lihat sebentar untuk DXY-nya seperti apa. Oke, DXY turun, jadi ini pertanda bagus. Saya juga harus berjaga-jaga karena ini termasuk daerah Fibonacci yang kuat. Ini daerah Fibonacci 78,6%. Jadi saya juga harus berhati-hati supaya mencegah terjadi pembalikan arah. Kalau pembalikan arah ini bisa-bisa beneran turun sampai SL. Nah, barusan aja saya omongin kan ya. Ini jujur kalau sudah melihat polanya seperti ini, saya agak ragu kalau dia akan naik terus. Tapi kita coba stick dengan trading plan kita. Karena kalau melihat dari polanya ini adalah pola sell sebenarnya teman-teman. Tapi kita coba stick saja. Kita coba bertahan dengan trading plan kita, tidak mengubah-mengubah ketika sudah terjadi trade. Kita tunggu antara SL atau TP saja. Kenapa saya ngomongnya ini struktur sell? Karena ini pertama ada liquidity grab, kemudian sempat turun dan ada liquidity manipulation yang dilanjut dengan engulfing bearish. Jadi ini cukup mengkhawatirkan. Nah, tiba-tiba turun. Kalau saya pribadi misalkan ini saya tidak merekam, kemungkinan saya akan langsung cancel terus fokus ke sell. Tapi tidak menutup kemungkinan tetap ini akan naik ke atasnya kalau terjadi perubahan dari DXY. Makanya menurut pengalaman saya kalau memang sudah sekali plan ya sudah biarkan saja. Kenapa masih ada harapan naik? Karena bagaimanapun juga ini MA50 kita masih ada di atas MA50 dan 200. Jadi kita tetap masih ada harapan untuk kembali naik lagi. Bisa jadi ini hanya manipulasi. Jadi kita tidak bisa menebak arah market hanya dari engulfing seperti itu. Kita harus tahu posisi engulfing itu di mana. Walaupun ini cukup meyakinkan ya, 78,6% Fibonacci, dia bisa turun, tapi secara bias saya adalah bias bullish. Makanya saya fokus untuk buy. Dan lagi pula, kalau kita mencari sell di sini, dia cukup di bawah teman-teman. Jadi agak sulit kalau lanjut turun, kecuali kalau ada berita besar tiba-tiba harga turun dibanting ke bawah, nah itu baru bisa. Tapi kalau seperti ini mending jangan. Saya untuk Nasdaq seberapa besar pun penurunannya, saya lebih baik hold buy daripada hold sell. Karena secara garis besar Nasdaq itu selalu naik teman-teman. Mungkin turun cuma beberapa hari saja, habis itu naik lagi. Kalau emas kan kita tahu ya naik turunnya bisa tajam, tapi kalau untuk Nasdaq ini saya sukanya seperti itu. Secara garis besar akan tetap naik karena bagaimanapun juga Nasdaq ini adalah kumpulan dari saham-saham raksasa di Amerika. Jadi kalau sampai Nasdaq turun itu berarti ada masalah besar di perekonomian Amerika sana. Jadi makanya secara bullish, secara bias saya akan fokus untuk buy. Kalaupun saya harus hold, saya mending hold buy daripada hold sell. Oke, ini bisa dibilang kita cukup konsolidatif ya. Coba ya saya cek sebentar di DXY-nya. Ini karena DXY-nya lagi naik ya, jadi agak-agak susah-susah gampang juga. Makanya Nasdaq mau naik agak kesulitan. Tapi nggak apa-apa, kita coba stick to the plan saja, antara hit SL atau hit TP saja. Karena saya di sini masih melihat ada harapan teman-teman. Ini ada sweep lagi kan, H4 low kena sweep dan di atas MA50. Jadi ini sebenarnya secara struktur masih lebih kuat buy-nya daripada sell-nya. Walaupun memang DXY-nya naik ya di sini teman-teman. Jadi bisa kita lihat ini sedang saling bersaing antara buy atau sell-nya. Jadi bisa dibilang mau buy atau sell nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Cuma tinggal menunggu market ini pinginnya tembus kemana akhirnya. Apakah tembus ke atas atau tembus ke bawah. Secara trendline kita masih sehat di sini untuk buy. Bisa dibilang ini kan higher low.
Jadi kita belum ada membentuk lower low, jadi masih ada harapan untuk ini bisa ke atas kembali. Satu-satunya yang bikin saya khawatir ini akan tembus SL hanya di DXY-nya saja. Karena DXY itu cukup signifikan untuk menentukan arah aset XXX USD. Kalau DXY naik, maka yang lain turun. Kalau DXY turun, yang lain naik. Cuma itu satu-satunya yang buat saya khawatir ini akan turun melebihi SL kita. Tapi kita biarkan saja antara kena SL atau TP. Ini candle yang cukup menentukan. Kalau ini kita bisa bergerak ulang ke atas, kita masih ada harapan. Tapi kalau tambah turun, wah ini sepertinya bakalan kena SL beneran. Berarti artiannya kita harus turun ke bawah dulu, mencari entry lagi di bawah, supaya kita bisa mendapatkan entry buy yang bagus. Oke, sementara ini cukup menjanjikan ya. Karena dia close-nya tepat di atas MA50. Jadi kita cukup ada harapan di sini. Apalagi kalau DXY-nya benar-benar turun, teman-teman. Cuma sayang di sini secara bias DXY-nya masih naik ya. Jadi mungkin agak sedikit berjuang ke atas ini nantinya. Saya sebenarnya pingin geser ini menjadi 1,5 minimal. Cuma daripada nanti terlalu lama ya. Kalau mau lebih optimal sebenarnya di atas ini. Nah, kalau teman-teman tanya, misalkan saya ambil 2 lot, di sini saya akan close 1 lot. Lalu saya biarkan 1 lot sisanya ke atas sana. Itu yang lebih bagus. Cuma ini karena untuk kebutuhan konten, makanya saya ambil di 1 lot saja. Dan saya cukup belajar dari pengalaman untuk tidak memaksakan diri mengambil lot besar di New York Open ya. Karena terlalu volatil, terlalu banyak manipulasi. Jadi agak-agak berbahaya. Ketika mengambil lot besar di New York Open. Lebih baik kalau mau ambil lot besar itu di sesi Asia atau London saja, karena pergerakannya lebih halus. Jadi bisa dibilang kita lebih bisa melihat arahnya kemana daripada New York Open. Bisa dilihat sendiri kan, naik turun, naik turun, naik turun. Ini kalau bisa ditembus daerah ini, ini sudah insya Allah sudah aman teman-teman. Nah daerah sini. Itu daerah break even sebenarnya. Cuma belajar dari pengalaman saya tidak akan geser SL ke break even. Karena sering banget break eventnya kena, terus habis itu ke TP. Oke, ini cukup bagus. Tinggal kita melihat, semoga ini bisa tembus di atas daerah break even itu teman-teman. Karena ini cukup penentu. Kenapa? Kenapa nih saya menyebutnya penentu? Karena ini saya bisa takutnya, yang saya khawatirkan adalah ini hanya lower high. Jadi kalau lower high dia akan turun lagi dan turunnya bisa drastis ke bawah. Nah, hanya itu yang saya takutkan. Kalau ini bisa tembus ke atas, aman teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat, ini cukup cukup krusial. Apakah dia naik atau turun ini akan ditentukan di beberapa menit ke depan. Mungkin sekitar 3 menitan lagi kita akan melihat akhirnya arah market ini mau naik atau turun. Kalau melihat dari sweep-sweepnya ya harusnya kita akan ke atas. Tapi ya tidak ada yang bisa menebak arah market. Ini masih tutup di atas MA50. Oke, kita lihat. Semoga ini hanya retracement ya, tidak sampai menembus trendline ini. Kalaupun menembus, semoga nanti hanya membentuk sweep. Di sini DXY sudah terlihat mulai turun ya teman-teman, dari DXY M3-nya. Kalau M5-nya ini juga turun, ini sudah lumayan enak ini. Terbentuk sweep lagi ya di sini. Ini cukup menyebalkan karena niat saya tuh bikin kontennya cepat, tapi ini malah naik turun. Memang sudah beberapa hari ini seperti ini terus teman-teman. Jadi terjadi perubahan struktur market yang kemarin-kemarin jelas arahnya satu arah, nggak perlu naik turun, tiba-tiba jadi sering konsolidatif seperti ini. Jadi ya market itu akan selalu berubah-berubah sifatnya. Nah cukup sekarang tinggal kitanya bagaimana bisa beradaptasi dengan karakter market atau tidak. 2 minggu lalu benar-benar enak teman-teman. Kalau naik ya naik, turun ya turun. Walaupun ada konsolidasi itu arahnya sangat jelas. Kemungkinan besar kita akan melihat hasilnya ketika mendekati jam 9 malam sih. Cuma saya lihat sebentar apakah ada news atau tidak.
Di sini tidak ada news yang signifikan ya sebenarnya. Jadi kita baru ada berita sekitar jam 10 malam nanti. Oke, kita tunggu saja ya. Secara DXY sudah mulai turun, jadi saya harapannya semoga ini cukup membantu untuk bisa harga Nasdaq ini naik ke atas lebih cepat lagi. Ini saya geser sedikit saja ke bawah supaya ada buffer ya teman-teman. Jaga-jaga kalau ini disenggol, SL-nya terus tiba-tiba naik. Karena sering kayak gitu, makanya saya selalu ada sedia buffer lah setidaknya. Buffernya 10 pips saja ya. Oke, berarti di 158. Oke, ini untuk buffernya. Buffer 10 pips saja. Oke, DXY-nya mulai turun. Pertanda bagus, tinggal ini harus ditembus saja ini daerah MA 200-nya ini. Kalau dari M5-nya sebenarnya ini kurang bagus ya teman-teman, karena ini di atas MA 200. Oh, wait. Loh, tiba-tiba ditembus. Oke. Nah, ini ada harapan di sini ya. Nah, ini loh yang kebiasaan saya lihat dari kemarin-kemarin. Kelihatannya, oh ini mau tembus trendline terus turun, tiba-tiba naik seperti itu. Memang sekarang ini bisa saya bilang di New York Open sangat-sangat sering manipulasi seperti ini. Jadi kalau saya boleh sarankan buat teman-teman, jangan pasang lot besar di New York Open karena sangat-sangat berbahaya. Ya seperti ini. Sudah kelihatan, aduh ini kayaknya kena SL, tiba-tiba naik. Itu sudah berkali-kali saya melihat seperti itu. Makanya sudah saya biarkan SL, TP, selesai. Apalagi di XY-nya masih turun ya teman-teman, jadi kita masih ada harapan yang bagus. Ini tinggal kita lihat, semoga aja ini bisa close candle di atas break even. Oke, sudah mulai ada break of structure. Sebenarnya saya pingin sekali geser sell limitnya ke atas, tapi ini karena untuk kebutuhan konten, jadi saya biarkan saja ya teman-teman. Oke, sedikit lagi. Kalau dia turunnya terlalu tajam ke bawah, nanti akan saya close manual ya teman-teman. Tinggal kita lihat. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya sudah akan close di sini. Kalau saya sendiri trading, ini sudah saya geser ini limitnya ke atas ini, karena saya yakin sekali ini akan tembus. Masih tembus sampai likuiditas ke atas, tapi nggak apa-apa. Kita tunggu saja. Ada kemungkinan saya akan siap-siap siap-siap close manual kalau ini nanti tidak bisa ditembus lagi ya di candle ini. Karena itu berarti sudah agak sulit ke atas ini. Selama DXY-nya di sini masih turun, saya rasa masih oke lah ya teman-teman untuk hold ya. Nah ini biasanya kalau saya lagi live, saya akan ngomong, oke, bisa close break even, bisa TP parsial sekarang. Nah biasanya kayak gitu. Oke, ternyata ditembus. Akhirnya ya, lumayan lama ini kalau bisa saya bilang. Dan kalau ditanya apakah masih bisa tembus ke atas, saya rasa masih bisa. Setidaknya sampai titik likuiditas ini, kecuali kalau ada faktor-faktor yang mendukung dia untuk turun, maka akan turun kembali. Apalagi ini cukup bisa dibilang daerah likuiditas yang cukup kuat di sini ya. Oke, kalau kita lihat kita trading dari 23.4 sampai 25.4. Jadi ini hitungannya cukup lama teman-teman, 20 menit. Kemarin-kemarin 10 menit saja sudah cukup sebenarnya. Dan bisa teman-teman lihat ini mulai tembus ke atas. Jadi saya pribadi yakin ini masih akan bisa naik ke atas lagi. Oke, saya rasa sudah cukup untuk konten hari ini. Saya sudah memperlihatkan bagaimana saya trading secara langsung, bagaimana saya mempertimbangkan perubahan-perubahan arah, bagaimana saya tetap bertahan hold SL, hold TP seperti itu, karena adanya perubahan-perubahan karakter market yang bisa saja terjadi setiap waktu. Semoga konten ini bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa ke komunitas AirGPT Trader Club di @alizky_GPT.